mengaturkan selamat datang kepada beliau Bapak Wakil Bupati Jember. Saya kenal yang beliau Bapak Jos. Saya ucapkan selamat datang Bapak Dr. Haji Joko Santoso SHMH dan juga Wakil Bupati yang lama. Beliau kan juga Wakil Bupati Al-Karam, penasihat kita Yai Haji Muhammad Baliyaf Firjan Parlemen AS yang tadi sudah melantik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Gus Firjon selaku Ketua Dewan Penasehat Ahsan, Dr. Suhermin selaku Ketua Umum Ahsan periode 25-30 yang baru dilantik, beserta jajaran. Mas Slamet, saya panggil Mas saja biar lebih akrab, pengusaha benih BCA yang sudah sangat tersohor kan, dan komitmennya pada Ahsan tadi juga sudah disampaikan, tidak perlu kita ragukan. Dan para kiai yang hadir, Kiai Sueb, Kiai Samsul, Kiai Abdul Bari, tapi tidak ketemu Kiai, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita dapat berkumpul dan suasana yang penuh keberkahan dalam acara pelantikan pengurus Ahsan periode 25-30. Saya sampaikan terima kasih kepada segenap pengurus Ahsan yang telah mengundang saya pada acara ini, mana kehadiran saya adalah wujud dukungan kepada perjuangan dakwah pemberdayaan dan kebersamaan umat. Hadirin yang saya hormati, pelantikan pengurus bukan sekedar acara seremonial, ini adalah janji moral dan tanggung jawab besar. Kalau saya bicara tanggung jawab, ya sebetulnya bagi saya tanggung jawab itu adalah roh dari kehidupan kita sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih hebat, lebih mulia dari urusan tanggung jawab kan gitu. Cinta pun tanpa dibekali dengan tanggung jawab, ya saya pikir ya apa artinya cinta kan gitu Gus. Jadi semua itu harus berangkat dari tanggung jawab. Dan keberadaan Ahsan di sini mewujudkan bentuk tanggung jawab kita kepada kehidupan ini kan gitu. Jadi kalau disampaikan oleh Ketua dan Mas Sulis tadi, itu kan bagaimana Ahsan harus berkiprah mewarnai kehidupan ini kan gitu kira-kira. Dalam konteks ekonomi sudah disampaikan oleh Mas Sulis tadi. Dan saya juga punya pandangan, ya dakwah tanpa dibarengi dengan ekonomi ya seperti yang disampaikan Ketua tadi, ilmu tidak boleh diperjualbelikan, tapi kalau nggak ada yang bayar ya listriknya nggak hidup kan begitu. Nah, jadi keberadaan perekonomian atau ekonomi tadi mesti juga sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipisah dari urusan dakwah itu sendiri, kira seperti itu. Tadi saya juga bisik-bisik sama Gus Firjon. Coba kalau kita gambarkan kalangan santri itu bisa mengembangkan sistem ekonomi, atau lebih tepatnya itu kita bisa bangunkan ekosistem ekonomi yang berbasis santri atau berbasis pesantren. Saya pikir ini hal yang luar biasa. Mungkin sedikit saya ilustrasikan dalam konteks ya, tapi tentunya implementasinya bisa dikembangkan. Satu misal, kalau tadi saya bisik-bisikan dengan Gus Firjon bagaimana membangun kemandirian pesantren. Satu misal, kalau pesantren itu diberikan modal, suatu misal kalau pesantren di Jember itu insya Allah kan kalau total besar kecil kan kira sekitar 1.000 itu 600 sekian. 600. Nah, kalau pesantren yang anggaplah buat rata-rata pesantren itu dikasih modal 500. Saya ilustrasikan
bisnis secara sederhana, usaha secara sederhana seperti yang dicontohkan Mas Sulis tadi. 500 itu kalau dipakai 300 untuk sewa lahan, kan kira-kira sudah dapat 15 hektar. Oke. Lah kira-kira biaya produksi per hektar itu kira-kira 10 juta kan. Oke, kira-kira untuk urusan saya paling gampang urusan padi aja lah suatu misal. Satu musim kan butuh modal 10 juta, kira-kira begitu. Lah kira-kira penghasilan padi itu nggak usah terlalu istimewa lah hasilnya. Suatu misal 6 ton. 6 ton kalau harga HPP-nya sekarang 6,5, anggaplah HPP dari pemerintah aja lah, kita nggak usah muluk-muluk dulu deh. Itu penghasilannya kan sudah 36, berarti 39. Lah 39 tadi, atau kita bulatkan 40 lah, untuk memudahkan hitung-hitungan kan gitu ya. 40 tadi kalau kali 15 berarti sudah 600. Oke, 40 kali 600 kan, itu sekali panen. Lah kalau 3 kali, anggaplah nggak usah 3 kali, 2,5 saja. Karena musim tanam ketiga ini saya pastikan tidak sebaik hasil musim tanam pertama kedua lah, kira-kira begitu. Sehingga 1 tahun itu pendapatannya kan sudah 1,5 miliar. Nah kalau 1,5 miliar tadi modalnya tadi 40 tadi modalnya kan 10 sama sewa tadi dengan 1 tahun 20 juta berarti dibagi 3 kan 7. Berarti modalnya kan 17 juta. Gitu. 17 juta berarti kalau penghasilan 40 berarti untungnya berarti berapa? Sekitar berapa? 23. Gitu. Anggap lebih ngomong 20 saja sudah. 20 kali 15 tadi. Berarti keuntungannya sudah berapa? 300 lebih ya. Oke. Nah, kira-kira kalau usaha seperti itu terus dikembangkan, ini kan bisa. Ya tentunya modal tadi harus tetap kembali pada modal yang bisa digunakan untuk operasional pesantrennya yang penghasilannya tadi. Nah ini kan sebuah gambaran bahwa pola-pola seperti itu kan bisa dikembangkan dan sangat menarik, kira-kira seperti itu. Bali tadi juga saya bisik-bisikannya sama Gus Birjon, saya tanya ke beliau, kalau APBD itu dikurangi untuk dialokasikan sebagai modal kemandirian pesantren tadi per tahun 100 miliar saja. Saya tanya ke beliau, angka besar apa enggak Gus? Nyelilit itu bilangnya Gus Birjon begitu tadi. Ya daripada sekarang pola yang dikembangkan setiap pesantren atau masjid bantuannya 20 juta per tahun kan, tek ngecet tok kan gitu kira-kira. Iya kan? Akhirnya kan keadaan pesantren kan ya begitu terus gitu loh. Lah kenapa ini mesti karena kita pikirkan kan? Karena untuk membuat sebuah program pendidikan tanpa didukung anggaran yang pasti kan ya tentunya tidak punya output yang pasti, kira-kira seperti itu. Jadi keberadaan sumber anggaran pesantren yang sementara ini itu berangkat dari keikhlasan kiai-kiainya saja kan, padahal kita tahu bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia, yang justru Indonesia bisa merdeka hari ini, kita bisa seperti hari ini, bukti atau karya konkret dari lembaga pendidikan berbasis pesantren. Kira-kira itu gambaran yang tentunya perlu kita pikirkan bersama, bagaimana membuat sebuah rumusan mengembangkan ekonomi yang berbasis pesantren atau santri atau kan gitu, kira-kira seperti itu, sehingga ekonomi kita tidak dikuasai oleh konglomerat saja kan begitu. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan sikap dan tutur kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oh. Oh, kok profil. Sama Yai. Siap. Mas. Nanti jagongan. Iya, monggo. Mohon izin. Iya Sukri, ngereng.
Oke, betul. Oh, ya. Anu Mas, minta tolong. Tarik. Kirim ke Ya tentu kita apresiasi bahwa ini bagian dari tanggung jawab teman-teman yang tergabung di Aksan, tanggung jawab atas kehidupan. Dan kembali seperti yang saya sampaikan bahwa tanggung jawab tadi ya semata-mata ya bentuk penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itulah. Dalam konteks apa yang dilakukan tentu bingkainya menurut saya ya dakwah melalui pendidikan tadi, melalui pengembangan ekonomi yang tentu keduanya tidak bisa dibuat secara terpisah. Ini menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan secara bersamaan. Saya kira itu. Ya menurut saya semangat dan kembali ya sudah awali dengan bismillah. Semoga apa yang dilakukan dapat kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang dilakukan kembali itu semua adalah bentuk penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Nggih, bareng. Assalamualaikum.